Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam suasana COVID-19, kita mengadakan pembelajaran jarak jauh, Kimia kelas 12 MIPA semester genap. Kita masih membicarakan mengenai makromolekul. Pada pertemuan ini, kita akan membahas lipida atau lemak. Lipida merupakan substansi biologis yang tidak larut dalam air, tapi larut dalam pelarut organik seperti ether dan karbon tetraklorida. Lipida merupakan golongan senyawa yang beraneka ragam karena tidak mempunyai rumus empiris atau rumus struktur yang khas. Lipida dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah lipida sederhana. Lipida sederhana hanya tersusun antara unsur-unsur C, H, dan O. Contohnya adalah lemak. Lemak atau fat adalah ester yang terbentuk dari reaksi esterifikasi antara gliserol dan asam lemak. Kita tahu esterifikasi adalah reaksi alkohol dengan asam karboksilat. Kita perhatikan pada sini alkoholnya adalah gliserol. Maka ini mempunyai hukus OH. Nah, C-nya 3. Jadi rumus yang sebenarnya atau rumus lainnya dari gliserol ini adalah C-nya 3 berarti propana, OH-nya ada 3 berarti triol. Dipropanatriol pada nomor 1, 2, 3 propanatriol. Sedangkan pada asam karboksilat ya, asam ini kan LCOOH, ini adalah asam karboksilat. Ada reaksi esterifikasinya kan pada alkohol OH-nya lepas, pada asam hanya lepas. Karena OH-nya ada 3 sehingga asam karboksilatnya ada 3. RCOOH ya, ini ada 3. R-nya ini adalah suku tinggi. Jadi minimal 10 biasanya seperti itu. Sehingga ini namanya adalah suku tinggi namanya asam lemak. OH di sini lepas. Nah, O-nya ini H lepas ya. O-nya masuk di sini menggantikan OH tadi yang lepas. Ya kan, berarti CH2O, O ini berasal dari asamnya. O, C rangkap O, nah ini berikatan, ini kosong, ini berikatan dengan R. Sama bawahnya ini juga sama, ini O-nya berikatan di sini. Nah, bentuk O, C rangkap O, O, R, S, O, R. Nah, demikian juga yang di bawah. Sehingga tadi OH dan H membentuk H2O, karena ada 3, ya. Sehingga nanti ini ada 3 molekul air. Ini disebut dengan trigliserida atau lemak. Umumnya trigliserida yang banyak terdapat dalam sel-sel tubuh manusia, hewan atau tanaman. Gliserol atau gliserin merupakan zat tidak berwarna, netral, kental, dan rasanya manis. Dalam kadar murni bersifat higroskopis, larut dalam air tetapi tidak larut dalam CSL4, kloroform, dietil ether, dan benzena. Asam lemak adalah asam karboksilat yang diperoleh atas hasil hidrolisis suatu lemak atau minyak. Asam lemak memiliki rantai C tidak bercabang dengan jumlah atom C lebih dari 10 ya, jadi minimal 10 pada hukus karboksilat di ujung rantai C tersebut. Asam lemak dibedakan menjadi 2, yaitu asam lemak jenuh. Itu asam lemak yang mempunyai ikatan C tunggal ya, atau ikatan tunggal dalam struktur kimianya. Ada yang larut dalam air, tetapi ada juga yang tidak larut dalam air. Daya larut dalam air semakin berkurang dengan semakin bertambahnya atom C penyusunnya. B. Asam lemak tidak jenuh, yaitu asam lemak yang memiliki satu ikatan rangkap atau lebih. Asam lemak tidak jenuh mempunyai titik lebur dan titik leleh lebih rendah. Titik lebur lebih rendah dibandingkan dengan asam lemak jenuh. Kita perhatikan di sini perbedaan antara lemak jenuh dan lemak tidak jenuh. Contohnya CH3, CH2 10, COH 10 kali COH. Jadi kalau kita jumlahkan ini C-nya 1, ini 10 berarti 11. Hanya dijumlahkan akan ketemu H2O3 COH. Ini namanya asam laurat. C3 CH2 14 berarti 14 tambah 1 15. Hanya akan ketemu 31 COH asam palmitat. C Sania 1, CH3, CH2 16, 16 tambah 1, 17, hanya 32 ditambah 5, 35.
Ini salah ya, ini tulisannya adalah 35. Jadi C17H35COH, namanya asam stearat. Sedangkan tidak jenuh. Nah, ini mempunyai ikatan rangkap tunggal 1. Ya, 1, kalau yang nomor 2 ini adalah 2, yang ketiga adalah 3. Sehingga ini C-nya 1 tambah 7, 8 tambah 2, 10 ditambah 7 berarti 17. Hanya saja karena punya rangkap hanya berkurang, hanya 33. Tadi kan C17H35. Nah, ada rangkap 1, C17H33COH, asam oleat. Bahnya rangkapnya 2, masih sama C-nya jumlah 17, hanya akan ketemu nanti 31 COH namanya asam linoleat. Sama C17, rangkap 3-nya ada 3, sehingga C17H29COH asam linolenat. Berdasarkan asam lemak penyusunnya, maka lemak dibedakan menjadi 1. Lemak berasam 1, disebut triasilgliseral. Sederhana, yaitu lemak yang terbentuk dari satu jenis asam lemak penyusun. Misalkan tripalmitoylglycerol. Ya. Di sini berarti kita perhatikan, jadi R-nya, ini R-nya di sini ya, masih ada tangan seperti ini. Di R-nya di sini sama. Karena trimetoylglycerol jadi C-nya 15, C-nya 15. Ini sama semuanya C-nya 15. C-nya 15 berarti namanya ini lemak berasam 1. Sedangkan lemak berasam 2, ini 2 diantaranya sama sedangkan yang 1 berbeda. Nah, contohnya di sini adalah 1 oleo dan 23 tridistearat. Nah, oleo berarti ini antara C11, C ya. Stearat berarti stearat C17. Oleo berarti C17 tapi yang punya rangkap, jadi rangkapnya 1, kemudian yang stearat yang ini tunggal. Ini 2 sama, 1 berbeda. Dan yang ketiga asam berasam 3, yaitu lemak yang ketiga asam lemaknya penyusunnya berbeda. Stereo berarti yang C17. Oleo berarti yang C17 punya rangkap. Palmitat berarti yang C15 tidak punya rangkap, jadi ini beda. Ya. Berdasarkan sumbernya, lemak digolongkan menjadi lemak hewan atau hewani yang berasal dari hewan. 2. Lemak tumbuhan nabati yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Lemak dan minyak alami tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Dapat mengalami ketengikan, yaitu reaksi oksidasi yang menyebabkan perubahan secara kimiawi pada lemak atau minyak, sehingga menyebabkan bau tidak enak. Salah satu cara mencegah ketengikan adalah dengan menambah antioksidasi, seperti BHA, BHT, asam askorbat, dan tokoferol. Lemak dan minyak juga mengalami hidrolisis, baik secara kimia, yaitu dengan penambahan asam atau basa dibantu dengan pemanasan atau dengan proses enzimatik dengan enzim lipase menghasilkan gliserol dan asam lemak. Mengalami hidrogenasi atau terjadi perubahan ikatan rangkap asam lemak menjadi ikatan tunggal. Berikutnya B. Malam, wak, atau lilin. Malam, wak, atau disebut juga lilin adalah ester dari asam lemak berantai panjang dengan alkohol berantai panjang. Pada vertebrata disekresikan oleh kelenjar kulit sebagai pelindung untuk membuat kulit bersifat fleksibel, berminyak, dan tidak tembus air. Berikut ini adalah struktur lilin dari ester asam oleat dan oleil alkohol. Jadi ini adalah hasil esterifikasi dari alkoholnya ini nih, oleil alkohol, CH3, CH2 6 kali, CH rangkap, CH, CH2 8 kali, OH. Ini mengandung gugus alkohol. Dan asam karboksilatnya ini adalah CH3, CH2 7 kali, CH rangkap CH, dan CH2 7 kali, COOH. Kemudian hanya OH dari alkohol hilang, pada asam karboksilat hilang, dan nanti plus air. Nah, ini terjadilah ikatan ester. Lipida majemuk. Lipida majemuk memiliki struktur lebih kompleks di mana esternya tersusun dari unsur CHO dan unsur lain seperti P, N, dan S. Contohnya fosfogliserida. Fosfogliserida termasuk fosfolipid
itu senyawa yang mengandung ester fosfat. Terdiri atas gliserol, asam lemak, dan ester fosfat. Banyak ditemukan pada membran sel, contohnya fosfatidilkolin, lecitin, fosfatidilserin, dan fosfatidiletamin, sefalin. Ini contoh dari fosfogliserida. Jadi ini fatty acid atau asam lemak. Dan di sini jadi ini asam lemaknya, kemudian ini gliserolnya ya. Gliserol, dan ini bukan alkohol, saya hapus saja. Ini namanya ester fosfat. Ester fosfatnya. Kemudian B, sphingolipid. Sphingolipid merupakan lipid yang mengandung gugus sphingol, suatu alkohol alifatik tidak jenuh dengan 2 atom C asimetrik yang memiliki gugus ester fosfat dan amino, termasuk fosfolipid. Contohnya sphingomyelin dan glikosphingolipid cerebrosida. Sphingomyelin terdapat di dalam otak dan jaringan saraf, sedikit ditemukan di dalam darah dan jaringan lain. Sedang glikosphingolipid banyak terdapat dalam otak tetapi sedikit dalam ginjal, hati, paru-paru, hati, retina mata, sperma ikan, sel darah putih, limfa, dan putih telur. Ini contoh dari sphingolipid. Jadi dari sphingosine, kemudian ini kan seperti gliserol ya, sphingolipid, asam lemak, dan kolin. Steroid. Steroid merupakan molekul kompleks yang terdiri atas 4 cincin karbon yang terikat bersama. Steroid larut dalam lemak dan merupakan lipida yang tidak tersabunkan oleh alkali. Contohnya kolesterol, kortisan, hormon androgen, dan hormon estrogen. Ini contohnya pada testosteron dan progesteron dan kolesterol. Sifat-sifat lemak. 1. Sifat fisisnya. Pada suhu kamar, lemak berwujud padat dan minyak berwujud cair. Hal ini terkait dengan jumlah atom karbon penyusunnya. Semakin banyak atom karbon, semakin tinggi titik-titik dan titik lelehnya. Faktor lain yang berpengaruh adalah ada tidaknya ikatan rangkap pada asam lemak penyusunnya. Semakin banyak ikatan rangkap, semakin rendah titik didih dan titik lelehnya. Lemak dan minyak tidak larut dalam air karena lemak dan minyak merupakan senyawa nonpolar. Gus polar pada senyawa asam lemak dan gliserol saling terikat sebagai ester. Apabila diberi sabun, maka lemak akan larut dalam air karena mengalami hidrolisis menjadi asam lemak dan gliserol. Lemak dan minyak hanya sedikit larut dalam alkohol, tapi larut sempurna dalam pelarut nonpolar, misalkan ether, karbon disolvida, dan karbon tetaklorida. Lemak dan minyak cair mempunyai viskositas yang tinggi atau kekentalan. Semakin banyak atom karbon penyusun asam lemak pada lemak, semakin tinggi viskositasnya, semakin kental. Lemak dan minyak mempunyai massa jenis kurang dari 1 gram per mili atau lebih rendah dari air. Oleh karena itu, lemak dan minyak akan terapung dalam air. Sifat kimianya. Mengalami reaksi hidrolisis. Hidrolisis lemak dan minyak akan menghasilkan asam lemak dan gliserol. Asam lemak yang dihasilkan pada hidrolisis ini akan mengakibatkan minyak berbau tengik. Ini adalah reaksi hidrolisis lemak dan minyak dengan air akan menghasilkan gliserol dan asam karboksilat. Kalau kita perhatikan reaksi hidrolisis ini adalah kebalikan dari reaksi esterifikasi. Esterifikasi adalah kan gliserol dengan asam karboksilat menghasilkan lemak atau minyak dan air. Ya. Hidrolisis merupakan kebalikan dari reaksi esterifikasi. Sekarang B, oksidasi. Proses oksidasi dapat berlangsung jika terjadi kontak langsung sejumlah oksigen dengan minyak atau lemak. Reaksi oksidasi ini dapat menyebabkan bau tengik pada minyak atau lemak. Proses oksidasi biasanya dimulai dengan pembentukan peroksida dan hidroperoksida. Asam lemak tidak jenuh. Biasanya terjadi ini pada yang punya ikatan rangkap karena nanti akan lepas. Ya. Dengan panas atau sinar matahari atau energi akan menghasilkan radikal bebas. Jadi hanya ini lepas. Ya. Dan dengan hidrogen yang labil plus O2 akan menghasilkan peroksida aktif. Peroksida aktif ini dengan katalis. Ini tadi asam lemak tidak jenuh masih dengan asam lemak tidak jenuh akan menghasilkan hidroperoksida dan
radikal bebas. Radikal bebas diduga kuat bersifat karsinogen, yaitu sifat zat yang dapat memicu sel kanker berkembang lebih cepat. Oleh karena itu disarankan tidak menggunakan minyak bekas menggoreng secara berulang-ulang karena mengandung radikal bebas. Radikal selanjutnya adalah terurainya asam lemak. Asam lemak disertai dengan perubahan hidroperoksida menjadi aldehid dan keton, serta asam lemak bebas yang menyebabkan bau tidak enak atau bau tengik. Ini hidroperoksida kemudian akan membentuk ini senyawa alkil bebas ya, radikal bebas. Kemudian ini akan terurai ya, akan membentuk dengan tadi OH akan membentuk aldehid dan radikal bebas lagi. Kemudian akan membentuk ini senyawa yang mengandung OH ya. Kemudian ini senyawa perantara, kemudian akan menghasilkan juga senyawa aldehid. C. Hidrogenase. Jika ke dalam lemak atau minyak tidak jenuh mengandung ikatan rangkap, dialirkan pada gas hidrogen murni dengan katalis Ni, akan terjadi adisi pada ikatan rangkap, sehingga titik didih dan titik lelehnya menjadi lebih tinggi. Proses ini berakibat minyak cair menjadi padat dan membentuk margarin. Minyak cair ya, plus H2 dengan katalis Ni akan menghasilkan lemak padat dan margarin. Ini C pada R-nya ya, C17H33, C17H31, C17H31. Ini berarti ini ada punya rangkap ya, ini C17 berarti juga punya rangkap 1, ini rangkap 2. Ini semuanya akan menjadi tunggal. Kemudian reaksi dengan halogen. Lemak dan minyak tidak jenuh dapat bereaksi dengan halogen. Reaksi dengan E2 digunakan untuk menganalisis kadar tidak jenuhan minyak. Semakin banyak E2 yang bereaksi, semakin banyak ikatan tidak jenuh pada asam lemaknya. Bilangan iodium dari suatu lemak menunjukkan kadar ketidakjenuhan minyak. Saponifikasi atau penyabunan. Jika lemak dan minyak bereaksikan dengan NaOH atau KOH akan dihasilkan gliserol dan garam natrium karboksilat atau kalium karboksilat yang dikenal dengan nama sabun. Ini dari lemak ya, lemak bisa minyak, bisa juga berupa lemak padat. Nah, ini berarti mempunyai ikatan H31 ya, berarti H31 plus NaOH C5H31 plus NaOH. Kemudian di sini, nah ini kan ini adalah asam lemaknya. Asam lemaknya bereaksi dengan Na menghasilkan C3H31COONa. Ini namanya palmitat, natrium palmitat atau sabun. Bisa juga ini R-nya diganti dengan R yang lain. Kemudian, nah tadi nah ini CH2 akan bereaksi dengan OH pada NaOH. Terbentuklah gliserol. Berikut ini adalah fungsi lemak. A. Lemak sebagai sumber energi makanan. Lemak dan minyak yang berasal dari ester gliserol lebih dikenal dengan trigliserida. Peranan trigliserida di dalam tubuh adalah sebagai sumber energi sekunder. Oleh karena itu, ketika kebutuhan energi tubuh sudah tercukupi oleh asupan karbohidrat atau gula, kelebihan trigliserida akan disimpan sebagai lemak padat dalam otot dan berakhir kegemukan. B. Lemak sebagai pembentuk kolesterol. Salah satu peran lemak dalam tubuh adalah untuk diubah menjadi kolesterol yang berperan dalam pengangkutan lemak ke dalam sistem metabolisme tubuh. C. Lemak sebagai penyimpan energi. Energi yang dihasilkan lemak persatuan berat 2 kali lebih besar daripada karbohidrat. Pada beberapa hewan, triacylglycerol yang disimpan di bawah kulit, di samping sebagai cadangan energi, juga sebagai insulasi terhadap suhu yang sangat rendah seperti burung penguin dan anjing laut. Sabun yang berfungsi mengikat kotoran berlemak dari permukaan benda. Bagian hidrofobik sabun berinteraksi dengan lemak, sedang yang hidrofilik menghadap air sehingga sabun mengelilingi tetes lemak membentuk emulsi yang stabil.
Ini contoh sabun. Jadi ini ada bagian kepalanya. Ini adalah C rangkap O, O, N, A. Ini bagian kepala, kemudian ini bagian ekornya ya, yang terdiri dari tadi asam lemak. Lemak. Kemudian ini bagian kepala tadi yang akan bereaksi ini yang disebut ini bagian kepala. Ini yang hidrofilik. Berarti hidrofilik ini berarti akan berhadapan dengan air. Hidrofilik ya. Kemudian yang bagian ekor, ya bagian ekor ini yang bereaksi dengan lemak. Lemak ini mungkin berasal dari karena kan mencuci yang bisa dari tubuh kita. Ini karena ini sabun berarti mungkin sabun mandi. Lemak-lemak yang ada pada keringat kita ini yang bereaksi adalah yang bagian hidrofobik. Ya. Di sini hidrofob atau hidrofobik. Kemudian fosfolipid sebagai komponen membran sel. Membran sel membatasi dan melindungi sel dari pengaruh lingkungan luar. Pada membran sel, fosfogliserid membentuk lapisan ganda yang memisahkan dua kompartemen cair antara bagian dalam dengan bagian luar. Fosfolipid mempunyai peran penting dalam pembentukan selaput pembungkus saraf pada masa pertumbuhan. Anak yang kurang asupan lemak dapat mengalami gangguan dalam pembentukan saraf otak. Pada kesempatan ini sudah selesai uraian kita mengenai lemak. Seperti biasanya kalian catat dan kerjakan soal-soal di bawah ini, ada 10 soal. Kemudian kalian foto dan kirim. Saya kira cukup. Satu Indonesia kita lawan COVID-19 dengan study at home. Jaga kesehatan, ingat 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya kira cukup. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.